sahabat disleksia, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Semoga semua dalam kondisi sehat ya di era new normal dan pandemi ini. Kita tahu semua sekarang mengadakan penyesuaian baru, terutama juga anak-anak kita yang sekarang belajarnya dari rumah. Pasti kegiatannya juga berubah ya dan perlu beradaptasi lagi. Contohnya nih, anakku sekarang paparan terhadap musik K-pop makin banyak dan dia jadi makin sering latihan dance musik K-pop. Ya, mudah-mudahan memang membawa sesuatu yang baik ya. Namun kita harus ingat, tetap harus membatasi dan memberi disiplin waktu. Nah, episode kali ini aku mau cerita bagaimana pengalamanku bersama dengan anak-anakku yang disleksi. Pertama-tama, aku menyadari disleksia itu adalah familial atau diturunkan dalam keluarga dan memang ada riwayat disleksia di dalam keluarga. Sehingga aku mulai mencari tahu ada tidak tanda atau gejala yang lain. Dan aku menyadari pada usia 4 tahun, dia kesulitan membedakan 4 huruf yang ada di dalam namanya. Sementara kakaknya di usia yang sama sudah bisa membedakan huruf-huruf dari A sampai Z. Nah, tapi bukan hanya itu, aku juga memperhatikan ternyata dalam pengucapan kata-kata yang baru, dia sulit mengucapkannya dengan tepat. Misalnya, kata alpukat dia ucapkan menjadi alkupat, atau ciuman dia ucapkan menjadi ciumnan, makanan dia ucapkan menjadi makanan. Pada saat itu, kami sekeluarga menganggap itu suatu hal yang lucu, tapi segera kami perbaiki. Memang membutuhkan waktu lebih lama karena ternyata dia kesulitan kalau langsung satu kali diperbaiki. Nah, dari situ saya melihat lagi ada tidak ya gejala-gejala yang lain. Ternyata saya menemukan ada juga tanda-tanda gangguan motorik. Misalnya dia belajar naik sepedanya butuh waktu lebih lama dan lebih terstruktur lagi pengajarannya. Tidak bisa langsung dilepas dengan roda 2. Selain itu, dalam menggunakan alat-alat makan, dalam latihan menggunakan sendok, garpu, dan pisau pada saat memotong steak, dia masih membutuhkan bantuan dan berulang kali hingga menjadi terampil. Nah, dari situ kemudian saya menyadari bahwa memang ada tanda-tanda disleksia pada anak saya di usia prasekolah jauh sebelum dia belajar membaca. Pertama, setelah aku mempelajari lagi dari teori-teori yang aku dapatkan pada saat training di NBP Center, aku membaca lagi lebih banyak buku-buku tentang disleksia. Salah satu buku yang sangat mengena buat aku adalah buku Dyslexia in Early Years yang ditulis oleh Gavin Reid. Nah, dari situ aku mencoba mempraktekkan apa yang ada dalam buku itu. Aku mengajarkan secara bertahap dan dikatakan yang paling penting adalah mengatur perilaku terlebih dahulu. Dulu dia sangat tidak bisa diam. Jadi kita mengatur dulu bagaimana dia bisa duduk, bagaimana dia bisa memperhatikan dan mengerti instruksi. Nah, dari situ bertahap kami mengajarkan yang namanya phonemic awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali bunyi huruf. Dari situ mengenali nama hurufnya dan ditingkatkan bertahap menjadi suku kata, kata dan kalimat. Itu terus-menerus dilakukan hingga saat ini dia sudah tahap duduk di kelas 2 SD. Metode yang kami lakukan menggunakan metode multisensori dalam remedial teaching secara terstruktur dan sistematis. Pertama adalah kita butuh konsistensi. Kita tahu anak disleksik ini butuh pengulangan dan pengulangan. Kadangkala di tengah-tengah itu anak tidak bisa lagi mengikuti instruksi kita, menjadi cranky, marah, tantrum, dan disitulah kita memerlukan kekuatan keteguhan hati kita untuk tetap terus berusaha mengajarkan dengan benar. Dan kita juga harus menggunakan komunikasi yang benar, karena teknik komunikasi itu sebenarnya yang kadang-kadang orang tua tidak memahami bagaimana berbicara dengan anaknya agar anak itu paham dan bisa menerima apa yang kita maksud. Nah, selain itu, orang tua juga perlu kreatif karena mereka yang disleksik itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Orang tua perlu paham cara belajar anaknya. Kreativitas dibutuhkan dalam membuat LKS, membuat juga media belajar mungkin, dan bagaimana semua itu bisa digunakan dalam proses belajar di dalam remedial. Yang terakhir adalah time management. Nah, ini mungkin benar-benar harus disiplin dalam menerapkannya.
Kita sering menemukan ibu-ibu yang bekerja mungkin harus bisa membagi waktunya dalam mengurus anak-anaknya, terutama menyediakan waktu belajar bersama dengan anak-anak. Itu saya rasa challenge yang saya temukan karena memang tidak mudah untuk mengajarkan anak-anak disleksia, apalagi perlu keteguhan hati dan juga semangat yang luar biasa sebagai orang tua. Pertama, aku membuat LKS yang khusus buat Erin. Jadi LKS itu disesuaikan dengan kemampuan belajarnya saat ini. Misalnya fontnya diperbesar, kemudian juga spasinya diperlebar, dan menggunakan kertas yang berwarna-warni, bukan hanya menggunakan kertas HVS putih. Nah, kemudian juga kami melakukan itu walaupun dalam liburan sekolah. Jadi saat liburan pun tetap harus melakukan pembelajaran LKS walaupun hanya 1 lembar. Tujuannya supaya pengulangannya itu terus-menerus sehingga dia akan lebih mudah ingat. Karena kita tahu anak disleksia itu mudah lupa sehingga pengulangannya harus lebih sering. Nah, selain dari LKS, saya juga melakukan kesepakatan jam belajar. Jadi ada waktu-waktu tertentu dari Senin sampai Jumat kita belajar bersama. Belajar materi apa yang akan dihadapi di sekolah ataupun materi yang dia belum pahami tapi sudah diajarkan di sekolah. Kalau dengan kakaknya yang udah lebih besar, kita membuat kesepakatan untuk membaca artikel di koran dan membahas apa isi di artikel tersebut. Nah, memang ini harus disiplin ya untuk menerapkan jam belajar bersama dengan anak-anak. Nah, selain dari itu, kita juga melakukannya secara rutin sehingga buat anak-anak tidak lagi menjadi beban. Mudah-mudahan sebenarnya proses ini yang kita sebut akomodasi akan semakin berkurang seiring dengan bertambah usia dan meningkatnya kemandirian anak-anak. Nah, selain tadi aku cerita tentang proses belajar, sebenarnya dalam menangani anak-anak disleksia juga penting loh kita memberikan tanggung jawab buat mereka. Tanggung jawab ini karena akan membentuk keteraturan dan kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari. Bayangkan kalau dia tidak bertanggung jawab untuk hal-hal kecil, bagaimana dia menghadapi tantangan ke depannya, yang pasti nanti akan lebih besar lagi tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang saya maksud adalah tanggung jawab domestik. Yang berhubungan dengan apa? Misalnya kebersihan dirinya, kebersihan kamarnya, kemudian juga bisa ditambahkan kebersihan dalam lingkungan keluarga dan tanggung jawab yang berhubungan dengan orang lain ataupun dengan makhluk lain. Misalnya saja merawat binatang peliharaan di rumah, membersihkan kamar pasti, lalu mencabuti rumput misalnya dan mencuci piring sendiri. Nah, hal-hal kecil seperti ini sebenarnya yang seringkali orang tua abaikan. Padahal anak-anak disleksia memang memerlukan latihan di dalam kegiatan harian di rumah. Apalagi mereka yang mempunyai gangguan koordinasi motorik. Karena latihan-latihan kemandirian inilah sebenarnya yang membuat mereka menjadi lebih terampil. Ya, saya harap sahabat disleksia yang sudah menjadi orang tua memahami bahwa mereka juga perlu dilatih sedini mungkin sesuai dengan kapasitas usianya dalam tanggung jawab domestik yang sederhana di rumah. Proses yang tadi aku udah sharing memang bukan proses yang mudah. Kadangkala juga kita menemukan hambatan dan tantangan di tengah-tengah perjalanan itu. Proses ini belum berhenti, kami semua juga masih belajar dan belajar terus. Dan untuk saat ini saya melihat Erin sudah punya tujuan, sudah punya cita-cita. Di usianya yang 8 tahun dia sudah bercita-cita menjadi K-pop idol dan dia sudah membuat pathway menuju ke sana. Memang ini hasil komunikasi kami bersama dengan Erin dalam menuju cita-cita itu apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya. Bahkan dia juga membuat timeline pada usia berapa dan apa yang harus dilakukan di usia-usia tersebut. Nah, yang kami lakukan sebagai orang tua, kita mempersiapkan kemandiriannya. Makanya salah satunya tadi adalah memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab kecil di rumah itu adalah modal dia untuk diberikan tanggung jawab lain dalam kehidupannya. Saya harapkan teman-teman di sini semua yang punya anak maupun yang belum tentu juga ikut berproses, ikut belajar dan kita memahami bahwa tiap anak itu berbeda.
Proses yang panjang kita lewati, namun dengan komitmen, dengan konsistensi dan kreativitas kita sebagai orang tua, kita harapkan anak-anak kita tentu nanti berhasil menjadi seorang disleksia yang berhasil dan mencapai cita-citanya. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat isinya. Saya senang kalau ada dari sahabat disleksia yang mau diskusi, silakan mengajukan pertanyaan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.